Assalamualaikum. Hai anak-anakku kelas 11 IPS dan IPA. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat ya. Walaupun saat ini kita tidak bisa belajar tatap muka langsung dan belajarnya dari rumah, tapi Mista berharap semua teman-teman tetap semangat dan tetap aktif mengikuti pelajaran. Pada hari ini Mista akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia yaitu bab 2 tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya nih Mista mau memberikan petunjuk. Teks eksplanasi. Eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris yang katanya explanation, artinya penjelasan. Nah, berarti kalian sudah bisa menggambarkan nggak sedikit? Explanation itu artinya penjelasan. Oh, berarti teks eksplanasi, teks yang isinya penjelasan ya, Miss Tam? Nah, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan sebuah fenomena alam, fenomena budaya, dan sosial. Nah, sekarang kalian berpikir, fenomena alam, budaya, sosial, itu seperti apa sih? Contohnya nih ya, fenomena alam. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, terbentuknya salju. Lalu meletusnya gunung Merapi. Selanjutnya ada kebakaran hutan dan banjir. Keempat contoh di samping ini termasuk dalam contoh teks eksplanasi fenomena alam, karena berdasarkan dengan kejadian-kejadian yang ada di alam. Itu maksudnya. Selanjutnya fenomena budaya. Di samping ada 4 contoh fenomena budaya. Indonesia itu kan negara yang beragam suku, beragam adat. Nah, contoh-contohnya ya seputar yang ada di kota-kota atau di pulau-pulau di Indonesia. Misalkan seni membatik, lalu bisa juga ngaben, lalu selanjutnya ada seni wayang, dan bisa juga tradisi upacara pemakaman di Toraja. Nah, berikut itu contoh-contoh dari fenomena budaya. Sedangkan yang ketiga, ini fenomena sosial. Fenomena sosial itu fenomena yang langsung terjadi di masyarakat kita sendiri. Contohnya kemiskinan, selanjutnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, lalu ada juga pengangguran, dan apalagi ya, arus mudik. Itu salah 4 contoh dari fenomena sosial. Nah, selanjutnya teks eksplanasi itu memiliki struktur. Apa saja strukturnya? Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah struktur yang menjelaskan tentang judul di awal paragraf. Jadi dijabarkan dulu. Contohnya, Mista mau memberikan sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul hujan. Nah, paragraf awalnya atau pernyataan umumnya itu dijelaskan dulu. Contohnya, hujan merupakan suatu fenomena alam turunnya air dari langit. Tuh. Lalu apalagi? Hujan menjadi petanda bahwa perubahan musim sedang bertransisi. Itu salah satunya. Lalu struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini sifatnya kausalitas. Jadi, kausalitas itu ada sebab, ada akibat. Seperti itu. Lalu yang ketiga, interpretasi. Interpretasi apa ya? Interpretasi itu adalah simpulan atau intisari dari teks tersebut. Itu strukturnya. Lalu selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, verba material. Verba material itu apa ya, Miss Tam? Verba adalah kata kerja. Nah, kalau verba material ini berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Miss Tam kasih contoh.
Zaki melihat pelangi. Zaki adalah subjek, melihat ini yang dinamakan dengan verba material. Selanjutnya yang kedua, verba relasional. Verba relasional ini kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Contohnya apa? Sasa merupakan anak sulung. Sasanya subjek, merupakannya ini yang dikatakan dengan verba relasional. Lalu yang ketiga, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Oh, berarti kata penghubung sebab akibat. Berarti terdapat kata-kata seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Itu ya contohnya. Dan yang keempat adalah konjungsi temporal. Temporal itu apa sih? Temporal itu waktu. Berarti kata penghubung waktu. Isinya contohnya apa? Semenjak, ketika, sampai, selama, dan lain-lain. Baik, itu salah satu contoh yang sudah Mistam jelaskan. Ada struktur dan ada kaidah. Sekarang Mistam tampilkan sebuah contoh. Di sini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul hujan. Kita bacakan dulu ya. Hujan merupakan suatu fenomena alam turunnya air dan langit yang biasanya pada periode waktu tertentu. Hujan menjadi petanda bahwa perubahan musim sedang bertransisi dari musim panas ke musim dingin. Nah, yang Mistam jelaskan, yang Mistam bacakan, paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Selanjutnya di paragraf kedua dan ketiga ini adalah deretan penjelas. Isinya kausalitas atau sebab akibat tentang hujan. Kita bacakan lagi. Hujan disebabkan oleh meluapnya kadar air pada awan, sehingga bulir-bulir air tersebut sudah tidak mampu ditahan oleh angin. Air laut, sungai maupun danau ketika siang hari mengalami penguapan dan proses pemadatan sehingga terbentuklah awan. Ketika padatan awan berisi air tersebut sudah melebihi kemampuan awan, maka awan akan berubah warna menjadi gelap dan menyebabkan mendung. Nah, ini dia penyebabnya. Terus ada di bawahnya lagi, ditambah lagi, ketika gumpalan awan tersebut bertiup, angin maupun udara yang terus bergeser sehingga menyatu dengan awan lainnya. Awan-awan tersebut menyatu dan membentuk gumpalan awan yang lebih besar pada atmosfer bumi dengan suhu rendah. Ketika kondisi tersebut terus-menerus terjadi, maka awan akan berubah menjadi rintikan air yang jatuh ke bumi. Ini dia akibatnya. Selanjutnya di paragraf keempat, ini adalah interpretasi atau intisari dari hujan. Kabut hitam atau awan gelap sering dan cuaca yang mendung seringkali menjadi petanda bahwa hujan akan segera turun. Namun, hal tersebut tidak selamanya terbukti. Kadangkala awan hanya berkumpul di langit suatu daerah dan menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan, tetapi angin membawa awan tersebut bergeser ke daerah lain yang awalnya tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Ini ya, salah satu contoh teks eksplanasi yang berjudul hujan yang masuk dalam kategori fenomena alam. Nah, sekarang kita lihat nih kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya satu, dia kan harus ada verba materialnya. Verba materialnya apa ya? Dicari, kalian cari. Lalu verba relasionalnya. Verba relasionalnya apa ya? Lalu selanjutnya konjungsi waktu dan konjungsi sebab akibat. Contohnya konjungsi sebab akibat. Apa katanya? Disebabkan. Tuh, sehingga. Tuh ya, ada di paragraf 3 ya. Lalu selanjutnya konjungsi waktu ada di mana? Oke, di paragraf 4, selama dan ketika. Itu salah satu contohnya ya. Baik teman-teman, sampai sini saja materi tentang teks eksplanasi.
yang sudah Mistam jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang Mistam sampaikan. Dan jangan lupa dibaca modulnya. Di situ modulnya sudah dijelaskan secara rinci tugasnya kalian membuat apa. Lalu jika ada pertanyaan, yuk kita diskusi di forum Edmodo. Oke teman-teman, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.